Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya yang telah memungkinkan kita untuk mengusahakan ibadah raya Minggu. Puji Tuhan yang juga disertai dengan kesaksian dari Sangkor. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Dalam doa kita mohonkan supaya kiranya Tuhan bukakan firman Tuhan di kesempatan sore petang ini untuk memulihkan keadaan kita sekaliannya. Hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita dipulihkan sehingga berkat berkelimpahan menjadi bagian kita. Lebih daripada itu, hidup dan pelayanan kita, nikah kita semuanya semakin berkenan kepada Tuhan. Ibadah ini menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-11. Dan sekarang kita akan menyambut ayat yang baru untuk menjadi berkat bagi kita, ayat yang ke-9. Namun tidak salah, pembacaan dimulai dari ayat yang ke-8. Silakan. Demikian firman Tuhan, dua saksi Allah. Itulah Musa dan Elia. Terus? Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Secara rohani disebut Sodom, Mesir. Terus? Di mana juga Tuhan mereka salibkan. Inilah kota yang menyalibkan Tuhan. Ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dunia ini nanti akan melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Terus? Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Puji Tuhan. Haleluya. Mayat dari kedua saksi Allah tersebut, yakni Musa dan Elia, terletak di atas jalan raya besar disebut Sodom dan Mesir. Mayat dari kedua saksi Allah tersebut, yakni Musa dan Elia, terletak di atas jalan raya besar disebut Sodom dan Mesir. Lalu pada ayat yang ke-9, mayat mereka tidak diperbolehkan untuk dikubur. Lalu pada ayat yang ke-9, mayat kedua saksi itu tidak diperbolehkan untuk dikubur. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Sodom dan Mesir adalah nama yang lain dari Yerusalem. Sodom dan Mesir adalah nama yang lain dari Yerusalem. Sebab di Yerusalem terjadi perkara-perkara yang hebat, di mana dosa meningkat sampai akhirnya membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus sesuai dengan Injil Lukas 13 ayat 34. Amin. Sama seperti Sodom dan Mesir, kota yang menyalibkan Tuhan. Amin. Sama dengan Sodom dan Mesir, kota yang menyalibkan Tuhan berkali-kali. Pendeknya, Yerusalem yang sekarang ini, Yerusalem yang sekarang ini adalah di dunia, ada di dunia. Dan menjadi pusat ibu kota dari antikris nanti. Dan menjadi pusat ibu kota dari antikris. Tetapi dalam kota ini, dalam kota itu ada anak-anak Tuhan yang perlu, yang harus ditebus. Amin, saudaraku. Tetapi di dalam kota itu ada anak-anak Tuhan yang harus ditebus dan dilepaskan keluar dari suasana dalam keadaan yang jahat itu nanti. Itu sebabnya kematian daripada dua saksi Allah yang besar itu bukan kematian yang sia-sia, tetapi kematian yang mendatangkan keuntungan. Amin, saudaraku. Minggu lalu telah diterangkan. Semoga itu masih jelas dalam ingatan kita masing-masing tentunya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tetapi di dalam kota Sodom dan Mesir
sebagai ibu kota daripada antikris itu, ada yang harus ditebus, ada yang harus dilepaskan, keluar dari suasana, keluar dari keadaan yang jahat itu. Mari, Injil Matius 16 ayat 21. Injil Matius 16 ayat 21. Puji Tuhan, kiranya kita diberkati sore ini. Amin. Puji Tuhan. Injil Matius 16 ayat 21, silahkan. Demikian firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Ya, Yesus dan ini syarat-syarat pengikut Dia. Pemberitahuan yang pertama tentang penderitaan Yesus kepada murid-murid. Bukan kepada orang banyak, kepada murid-murid. Puji Tuhan, amin. Biarlah kita sekaliannya memiliki roh murid. Biar kita semua menjadi murid-murid yang baik. Apa tandanya? Memiliki roh yang dengar-dengaran. Kepada kitalah yang pertama kali Tuhan memberitahukan tentang penderitaannya, bukan kepada orang banyak. Amin. Asal kita memiliki roh dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Imam-imam dengar-dengaran. Sidang jemaat dengar-dengaran. Saya terlebih dahulu dengar-dengaran kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Puji Tuhan. bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Puji Tuhan. Kota yang menyalibkan, nama lain Yerusalem, Sodom, Mesir. Kota yang menyalibkan Tuhan. Puji Tuhan, terus. Dan menanggung banyak penderitaan Ya. dari pihak kedua. Lihat Yerusalem ini. Tua-tua, lihat ini Yerusalem. Tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat. Terus, lalu dibunuh, mati. Terus di atas kayu salib. Terus. Dan dibangkitkan. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan, dari Yerusalem Allah telah menanamkan salib untuk menjadi penebus bagi semua orang berdosa, bagi semua orang yang hina. Amin, saudaraku. Dari Yerusalemlah Allah telah menanamkan salib itu untuk menjadi penebus bagi semua orang. Kita harus mengetahui dengan baik, salib itu tidak ditanamkan di tanah, di tempat yang bersih, tidak ditanamkan di tempat yang suci, melainkan ditanamkan di bukit Golgota. Amin. Sebagai gambaran dari suatu kehidupan manusia yang hina dan penuh dosa. Golgota artinya tempat tengkorak. Tempat yang paling hina, tengkorak. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya di atas tadi saya sudah sampaikan, mengapa mereka harus mengalami kematian? Karena Tuhan merasa perlu untuk menolong. Karena di kota itu ada orang yang harus ditolong. Dilepaskan dari suasana yang jahat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Nah, tujuannya, saudaraku, tujuannya supaya jadi Allah menanam dari Yerusalem, Allah telah menanamkan salib itu untuk menjadi penebus bagi semua orang. Puji Tuhan, tujuannya supaya ada pertemuan antara manusia dengan Allah. Supaya pada akhirnya nanti ada pertemuan antara manusia dengan Allah. Bagaimanapun dalamnya manusia itu telah jatuh dalam dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Amin, saudaraku. Jadi kematian dari dua saksi itu merupakan kesaksian, ya, merupakan suatu keuntungan yang begitu besar. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, sore ini kita dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rendah, puji Tuhan, dengan hati yang lemah lembut, kita belajar untuk memperhatikan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Ia telah mengutus hamba-hamba Tuhan kepada kita semua. Jangan sampai seperti kota Yerusalem, kota yang menyalibkan Tuhan, melempari nabi-nabi, membunuh para nabi, kemudian melempari orang-orang yang diutus. Nama lain dari Yerusalem
adalah Sodom dan Mesir. Kota yang menyalibkan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu, kita kembali membaca Wahyu 11 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan orang-orang dari segala bangsa Ya. dan suku dan bahasa Segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum kaum tanpa terkecuali di muka bumi ini, terus melihat mayat mereka. seantero dunia ini dapat melihat mayat mereka nanti. Ya gampang saja, ya internet apa sudah. Puji Tuhan, seantero dunia ini akan melihat mayat dari dua saksi Allah tersebut. Terus 3,5 hari lamanya, Ya. dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Puji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa puji Tuhan tadi, saudaraku, seantero dunia ini akan melihat mayat mereka, yaitu Musa dan Elia, saksi Allah yang besar, 3,5 hari lamanya. Tetapi yang terpenting yang harus kita perhatikan pada ayat ini adalah, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Berarti kalau mayat mereka tidak diperbolehkan untuk dikubur, berarti mayat mereka, Musa dan Elia, dua saksi tersebut, menjadi tontonan bagi seantero dunia. Menjadi tontonan bagi seantero dunia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, jangan kita menjadi Kristen penonton. Haleluya, puji Tuhan. Apalagi pelayan Tuhan. Punya mata harus digunakan melihat pekerjaan Tuhan. Jangan punya mata tetapi tidak melihat. Nah, itu Kristen penonton. Puji Tuhan. Mengapa menonton? Ya kan mencari hiburan. Kalau Kristen penonton beribadah dan melayani, itu merupakan hiburan bagi dia. Bukan suatu kecintaannya kepada Tuhan. Untuk apa menonton? Kenapa orang menonton? Kan mencari hiburan toh. Lah kalau Kristen penonton, ya berarti ibadah dan pelayanan itu hanya merupakan hiburan untuk kepentingan pribadi, tidak lebih tidak kurang. Untuk mencari sensasional semata saja. Itu kan hiburan. Nanti kita akan melihat. Lihat saja. Ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita. Ya toh. Kalau hanya Kristen penonton kan hanya mencari hiburan toh. Ibadah mencari hiburan, melayani hanya untuk mencari sensasional, hiburan semata untuk dirinya, bukan untuk menghibur Tuhan. Dulu, mulai belajar rendah hati menerima firman Tuhan mulai sekarang. Amin. Jangan keras hati lagi, jangan sombong. Semua ini dari Tuhan kok. Paham saudara? Amin. Puji Tuhan, semua dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Seharusnya kita beribadah, seharusnya kita datang melayani untuk menghibur Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, Kristen penonton untuk mencari hiburan. Sudah salah, sudah keliru di dalam beribadah, keliru di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Maka kalau hanya Kristen penonton, yang dicari adalah suatu wadah atau tempat peribadatan yang hanya mencari hiburan. Maka tidak sedikit di situ mendatangkan artis-artis dan menceritakan perkara di bawah perkara lahiriah ini. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baca lengkapnya ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira. Ini Kristen penonton. Saya waktu Tuhan berikan hikmat ini, saya bersyukur sekali. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi Kristen penonton. Amin. Biarpun kita tidak banyak, belum ratusan.
Tapi seberapa yang ada ini kiranya dimungkinkan untuk mendapat kemurahan dari Tuhan. Ayo belajar dewasa mulai sekarang ya. Rendah hati beribadah, rendah hati dengar firman. Jangan terpaksa, jangan hanya untuk mengikuti suatu tuntutan aturan di dunia ini yang ada ini. Tapi ada satu kecintaan yang mendalam untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Terus? Dan bersukacita atas mereka itu. Bukan saja bersukacita, Kristen penonton ini bukan hanya untuk mencari hiburan, tetapi juga terus dan berpesta. Berpesta. Kalau di dalam Wahyu pasal 19 ada dua jenis pesta. Yang pertama Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 itu pesta nikah anak domba. Biar kiranya kita kelak masuk dalam perjamuan malam kawin anak domba, menjadi mempelai Tuhan. Bersanding dengan Dia kelak. Sebab itu merupakan sasaran akhir dari perjalanan rohani kita. Titik perhentian pesta nikah anak domba. Tetapi di lain kesempatan rupanya ada pesta yang lain. Itulah yang disebut pesta burung-burung. Dosa kenajisan itu menguasai seluruh bangsa ini nanti kelak. Suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Sebab burung-burung itu sudah memakan habis daging pahlawan. Makan habis daging daripada pemimpin. Makan habis daging dari semua tentara dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Pilih mana? Pesta nikah anak domba atau pesta burung-burung? Sekarang tentukan sikapmu di dalam mengikuti Tuhan. Sekarang ini tentukan sikapmu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sekarang ini tentukan pengikutanmu kepada Tuhan. Mau menjadi Kristen penonton atau Kristen yang betul-betul memandang senantiasa kasih dan kemurahan salib di Golgota. Mulai dari sekarang, tentukan nasib masa depanmu. Sekarang penentuannya bukan akhir. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baca terus. Bukan hanya berpesta, Dan terus saling mengirim hadiah. saling mengirim hadiah. Alangkah baiknya hadiah itu dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Lebih baik, lebih benar, lebih suci, lebih mulia. Tapi di sini keliru mereka melakukan hadiah itu. Maka hamba Tuhan imam tidak boleh memikirkan dirinya sendiri ya. Perhatikan pekerjaan Tuhan nomor satu. Jam tanganmu rusak langsung kau beli yang baru. Untuk pekerjaan Tuhan engkau tutup, engkau kepal tanganmu. Ayo belajar dewasa. Tidak boleh melayani hanya untuk mencari hiburan. Itu Kristen penonton. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Jadi bukan hanya berpesta, ternyata juga saling mengirim hadiah. Nanti kalau ada temannya ini, kepada temannya kirim hadiah, kepada si A dikirim hadiah. Tapi untuk pekerjaan Tuhan tidak ada apa-apanya. Mengapa orang melakukan? Kenapa banyak orang melakukan seperti ini, mengirim hadiah? Tidak lain, tidak bukan untuk mencari pujian dan hormat semata. Percayalah apa yang saya sampaikan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mulai sekarang jangan keliru lagi. Amin. Rendah hati dengar firman Tuhan. Supaya firman itu mendarah daging. Rendah hati itu berarti lemah lembut. Nah, disitulah benih ditaburkan dan tertanam nanti. Tidak boleh hanya cari pengetahuan supaya saya pintar seperti Bapak Gembala. Lalu mudah nanti memberi nasihat supaya datang ucapan terima kasih. Udah salah kaprah dalam mengikuti itu. Itu Kristen penonton mencari hiburan diri sendiri. So, sama seperti Bapak Gembala, saya beri nasihat nanti orang berterima kasih kepada saya.
Maka kalau saling membangun harus pakai firman yang saudara dengar ya. Saya diubahkan dari pemberitaan firman, saya digembalakan, puji Tuhan. Begitu ya, amin saudara. Jangan mencari pujian dan hormat. Saudara harus mengerti siapa yang mencari pujian dan hormat. Seperti apa modelnya. Dulu kita tidak mengerti. Hanya karena untuk menghormati gembala kita bilang gembala harus diminta hormat. Tidak. Memang itu firman. Baca terus. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi Ya. semua orang yang diam di atas bumi. Puji Tuhan. Saudaraku, mereka yang diam, kembali saya sampaikan, mereka yang diam di atas bumi ini bergembira, bersukacita, bahkan berpesta, bahkan memberi hadiah ke satu dengan yang lain. Puji Tuhan, berpesta dan saling mengirim hadiah. Mengapa mereka bersikap demikian? Sekarang pertanyaannya, mengapa seantero dunia ini bersikap demikian? Pertanyaannya, mengapa seantero dunia ini bersikap demikian? Jawabnya ialah karena mereka itu menolak salib Kristus, salib yang kasar itu. Puji Tuhan. Coba ulangi baca bagian terakhir. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan. Iya. Mereka menyatakan kesaksian sesuai dengan salib Kristus. Terus bagi semua orang yang di atas bumi. Jawabnya adalah karena mereka seantero dunia menolak salib. Mereka tidak suka salib. Hati-hati. Dimulai dari cara mendengar firman. Kalau tidak duduk diam dan tidak tenang, gusar gelisah, hati-hati, ini tanda sudah ini. Ini bibit yang nanti akan mengarah ke sana. Yang juga turut membinasakan, membunuh dua nabi Allah tersebut. Dimulai dari cara mendengar firman. Kalau gelisah, tidak bisa diam. Ini sudah tanda ini sudah bibit ini. Puji Tuhan. Bersyukur. Amin. Setelah Tuhan singkapkan firman-Nya, bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Memang berita salib itu sakit bagi daging. Tetapi ketika terjadi operasi bagi orang yang sakit, nanti sembuh, penyakitnya diambil, nanti penyakitnya sembuh. Dia yang melukai tapi dia yang membebat. Dia yang memukuli tapi dia juga yang menyembuhkan. Amin, saudaraku. Jadi jangan keliru lagi di dalam hal ketika Allah mengadakan operasi untuk menyembuhkan penyakit. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi mengapa seantero dunia ini bersikap demikian? Bersikap seperti yang saya terangkan di atas. Jawabnya, karena mereka itu menolak salib yang dinyatakan oleh dua saksi Allah tersebut. Sebagaimana di sini dikatakan, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Pendeknya, mayat mereka menjadi tontonan, mayat mereka menjadi hiburan untuk melampiaskan amarah mereka. Untuk melampiaskan amarah mereka. Biasanya orang kalau sudah stres, tidak peduli lagi dunia ini. Maka orang stres, kalau logikanya harusnya kurus, tetapi kebanyakan orang stres jadi gemuk. Mengapa? Pelampiasannya nonton, pelampiasannya makan banyak. Amin, saudaraku. Dagingnya yang gemuk. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi mayat mereka itu menjadi tontonan dan hiburan untuk melampiaskan amarah mereka seantero dunia ini. Hal itu sudah dialami oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Jadi bukan berarti mereka dua saksi Allah ini mengalami sesuatu tanpa dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengalaminya di atas kayu salib. Supaya dia layak mengutus dua saksi ini. Sama seperti seorang hamba Tuhan.
Kalau hanya bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi firman itu tidak terlebih dahulu mengenai dirinya, mengoperasi hidupnya, maka firman yang disampaikan itu menjadi tidak ada kekuatan apa-apa. Justru nanti diserang balik oleh setan. Itu risiko tinggi. Dan setan akan mempermalukan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi Yesus sudah terlebih dahulu mengalami apa yang mereka alami, dua saksi Allah ini. Puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu. Mari kita lihat. Yesus juga menjadi tontonan. Matius 27. Injil Matius 27. Ayat 49. Langsung saja 45 maksud saya sampai 49. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Iya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ya. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Terus? Artinya terus? Allahku, Allahku. Allahku, Bapakku, Bapakku. Terus? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 47. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ, berkata, ia memanggil Eli. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh dipisah dulu 45 sampai dengan 47. Ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, mereka yang menyalibkan Yesus berkata, ia memanggil Elia. Ia memanggil Elia. Puji Tuhan. Padahal arti dari Eli, lama sabachthani adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi sudah salah kaprah mereka, tidak mengerti arti dari seruan yang keluar dari mulut Yesus. Puji Tuhan. Memang kalau seseorang sedang menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sama seperti orang yang menanggung penderitaan dalam kesendirian tanpa orang mengerti. Maka ketika seseorang menderita di luar Tuhan, nanti akhirnya bisa jadi stres atau bisa melampiaskan hal-hal yang tidak wajar. Mengapa? Karena dia merasa menderita tanpa orang mengerti. Nah, di situ terjadi pelampiasan-pelampiasan yang tidak wajar. Tetapi kalau kita dengan sadar menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, maka keluarlah seruan yang semacam ini. Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi mereka berkata tadi, mendengar suara itu mereka berkata, ia memanggil Elia. Puji Tuhan. Jadi sudah salah kaprah. Mereka tidak mengerti yang sesungguhnya. Kalau kita menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, berarti sama seperti menanggung di dalam kesendirian. Memang itu. Puji Tuhan. Tetapi mereka tidak mengerti. Itu sebabnya mereka berkata, ia memanggil Elia. Barulah ayat 48 sampai dengan ayat 49. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ya, terus? Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, terus? Lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Ya, terus? Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Puji Tuhan. Oleh seruan itu, ada dua tindakan dari orang-orang yang menyalibkan Yesus. Oleh seruan itu, ada dua tindakan dari orang-orang yang menyalibkan Yesus. A. Memberi Yesus minum anggur asam. Memberi Yesus minum anggur asam. Puji Tuhan, anggur asam ini menunjukkan tabiat mereka. Hidup di dalam keonaran dan kelaliman. Sama seperti Yesaya pasal yang kelima. Dinantikannya keadilan, yang datang keonaran. Yang dinantikan kebenaran, datang kelaliman. Puji Tuhan, itu anggur asam.
Padahal Tuhan sudah berjuang loh di atas kayu salib. Kebun anggur Allah itu ada di lereng gunung, berarti subur. Kemudian mencangkuli batu-batunya, mencangkulinya, rumputnya diambil, batu-bajunya disingkirkan. Kemudian diambil tempat pemerasan. Yesus sudah diperas di atas kayu salib. Tetapi setelah diperas, dinantikan anggur yang manis menghasilkan anggur asam, keonaran dan kelaliman. Jadi apa tindakan pertama ini menunjukkan bahwa mereka ini masih hidup di dalam keonaran dan kelaliman. Di mana-mana bikin onar, di mana-mana hidup dalam kelaliman. Sehingga suasana tidak kondusif dan tenteram. Ayo sikap, perbuatan, perilaku, gerak-gerik, ayo biar kiranya itu menghasilkan ketenteraman dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Apalagi di dalam rumah Tuhan saat beribadah melayani. Hati-hati. Jangan rusak suasana dengan dosa kejahatan dan kenajisan yang penuh kemunafikan itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Luruskan cara berpikir. Biar kepikiran kita hanya senantiasa memikirkan Allah, Anak dan Bapaknya dan kota Yerusalem yang baru. Itu saja. Tanda bahwa kehidupan kita ini adalah milik Allah yang sudah dimeteraikan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Baru tindakan yang kedua, B. Orang-orang lain berkata, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Puji Tuhan. Orang-orang lain berkata, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Kesimpulannya, kematian Yesus di kayu salib menjadi tontonan dan hiburan untuk melampiaskan amarah mereka. Amin. Puji Tuhan. Kesimpulannya, kematian Yesus di kayu salib menjadi tontonan dan hiburan untuk melampiaskan amarah mereka. Itu sebabnya mereka berkata dengan dengan bertindak dengan dua tindakan di atas tadi. Puji Tuhan, inilah gambaran dari Kristen penonton. Hanya beribadah hanya untuk mencari hiburan saja, mencari sensasional, untuk menyukakan keinginan dagingnya, memuaskan nafsunya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi sore ini dengan tandas, saya sampaikan dengan tandas, kiranya kita terus memohon kepada Tuhan supaya kita terus memiliki sikap yang tegas, memiliki pendirian yang tegas di dalam hal untuk menghidupi pengajaran salib. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan berdoa juga untuk saya supaya juga memiliki sikap yang tegas, memiliki pendirian yang teguh, tidak berubah-ubah, tidak dipengaruhi oleh zaman dan suasana zaman yang ada ini. Puji Tuhan, tidak dapat dipengaruhi oleh ilah zaman. 1 Korintus 1 ayat 22. Puji Tuhan. Bisa dimengerti? Amin. Puji Tuhan. Ya, menjadi tontonan dan hiburan untuk melampiaskan amarah mereka. Itu sebabnya berkata, mereka bertindak dua hal tadi. Satu, memberi Yesus minum anggur asam. Itu kan pelampiasan amarah. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian yang kedua, orang lain berkata, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Itu kan pelampiasan amarah. Puji Tuhan. Mari 1 Korintus 1 ayat 22 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat Allah dan hikmat manusia berbeda. Hikmat Tuhan tidak sama dengan hikmat manusia. Kalau hikmat manusia, saudaraku, datangnya dari pengetahuan, tapi terbatas jangkauannya untuk memisahkan kita dari dosa. Tapi hikmat Tuhan menjangkau segala sesuatu, termasuk kerajaan surga. Hikmat salib menjangkau kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Hikmat dari pengetahuan manusia terbatas. Puji Tuhan. Mari kita lihat hikmat surgawi dari Allah turun ke bumi. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Nah, orang-orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran, mukjizat-mukjizat di tengah ibadah dan pelayanan. Terus? Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Perhatikan di sini,
Orang-orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat semata di tengah ibadah dan pelayanan mereka. Sedangkan orang-orang Yunani mencari hikmat. Mencari hikmat. Hanya untuk sebatas memperoleh pengetahuan. Cukup sampai di situ saja. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi ingat, sepandai-pandainya seseorang oleh karena memiliki pengetahuan banyak perkara, tetapi pengetahuannya terbatas untuk menjangkau sorga. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak salah kuliah, tapi jangan bergantung dengan pengetahuan dari kuliah itu. Bergantung kepada hikmat surgawi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan di sini. Tadi orang Yahudi menghendaki tanda, sedangkan orang Yunani mencari hikmat di tengah ibadah pelayanan mereka. Yahudi, gambaran dari orang-orang Kristen di tengah-tengah ibadah. Mereka datang hanya untuk melihat mujizat-mujizat semata. Puji Tuhan. Itu Yahudi gambaran dari orang-orang Kristen di tengah-tengah ibadah mereka datang hanya untuk melihat mujizat-mujizat, tanda-tanda heran semata. Tapi salib diabaikan. Puji Tuhan. Strip yang kedua, Yunani, gambaran dari orang-orang dunia atau bangsa kafir. Yang mereka utamakan adalah kepandaian, pengetahuan semata di tengah-tengah mereka beribadah kepada Tuhan. Kepandaian, pengetahuan semata yang mereka utamakan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Mereka tidak bergantung kepada hikmat surgawi dari Allah. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Menunjukkan bahwa Rasul Paulus memiliki pendirian yang teguh. Sekalipun orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran di tengah ibadah, sekalipun orang Yunani mencari pengetahuan hikmat semata, tetapi Rasul Paulus berkata, kami tetap memberitakan Kristus yang disalibkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus memiliki pendirian yang teguh, memiliki sikap yang teguh, tidak dipengaruhi, tidak ditentukan oleh sidang jemaat. Sekalipun sidang jemaat kaya, sekalipun sidang jemaat ada yang kaya berpendidikan tinggi, tidak dipengaruhi oleh sidang jemaat. Dia tetap memberitakan Kristus yang disalibkan. Jangan sampai pemimpin rumah Tuhan, jangan sampai gembala sidang, jangan sampai hamba Tuhan menuruti keinginan daripada sidang jemaat seperti Yahudi, seperti Yunani tadi. Amin, saudaraku. Amin. Jadi jangan saudara marah kepada saya karena keinginan saudara tidak dipenuhi. Menurut keinginan saudara, lalu keinginan itu tidak terpenuhi, jangan marah sama saya. Dan saya mau hidup dengan ini, dengan firman ini. Jangan marah, ya? Amin. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ayo bersaksi, kasih membangun, menghibur yang lain sesuai firman yang kita terima dari firman penggembalaan sudah mengubah. Saksikan itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara, Rasul Paulus itu mempunyai pendirian yang tegas di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya, sebab ia memberitakan tentang Kristus yang disalibkan. Ia tidak terpengaruh dengan orang Yahudi dan keinginan orang Yahudi dan keinginan orang Yunani tadi. Salib tetap ditegakkan. Salib tetap ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan. Amin. Salib tetap ditegakkan untuk menyukakan hati Tuhan. Kita harus berada di tempat yang tinggi. Diawali dari juta, menghantar kita sampai menjadi mempelai itu Gunung Sion. Hanya 2 gunung yang tinggi, tidak ada lebih menurut catatan Alkitab. Jangan ditambah-tambahkan lagi. Jadi kalau ada ajaran lain, tutup telinga.
supaya kita jangan keliru, supaya nanti tiba tempat tujuan akhir kita. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti, saudaraku, Rasul Paulus ini melayani Tuhan bukan untuk menyenangkan hati orang Yahudi lewat mukjizat atau tanda heran, dan bukan untuk menyenangkan hati orang-orang Yunani lewat pengetahuan yang didambakan mereka semata. Puji Tuhan. Sebab itu saya ulangi sekali lagi ya, jangan kita memberi nasihat supaya terlihat seperti, oh saya mau jadi seperti Bapak Gembala. Jangan. Itu hanya untuk mencari pujian semata. Jangan ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu roh Lucifer mensejajarkan dirinya dengan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, akibatnya salib Kristus, karena pendirian yang teguh tadi, akibatnya salib Kristus, strip pertama, untuk orang-orang Yahudi menjadi suatu batu sandungan. Akibatnya salib Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, strip pertama, untuk orang-orang Yahudi menjadi suatu batu sandungan. Puji Tuhan, batu sandungan itu dimulai dari tersandung. Kalau sudah tersandung dengan pengajaran salib, kelak dia akan menjadi batu sandungan. Jadi tersandung dulu, baru menjadi batu sandungan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Strip yang kedua, untuk orang-orang Yunani atau bangsa kafir adalah suatu kebodohan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu. Kalau ibadahnya hanya datang di tengah ibadah hanya untuk mencari hikmat dan pengetahuan, nanti sama seperti ahli Taurat, mengerti firman tetapi tidak menjadi pelaku. Puji Tuhan. Sama saja seperti orang, tidak ada bedanya dengan orang dunia yang tidak mengenal salib Kristus. Mereka berkata, hari-hari beribadah, hari-hari melayani, hari-hari pikul salib, hari-hari berkorban. Mengapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa salib adalah suatu kebodohan. Tapi kita tidak demikian. Kita tidak demikian. Sebaliknya, hari-hari kerja, tidak ada hari perhentian. Itu disebut kebodoh. Jangan tersinggung loh. Ini kan kebalikan. Kalau saya balikkan ke apa yang dinyatakan Rasul Paulus, berarti itu hasilnya. Yang benar di dalam Tuhan, hari-hari bekerja, hari-hari sibuk dengan urusan, hari-hari perkara lahiriah, sampai lupa beribadah. Itu yang bodoh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, siapa saja? Baik orang Yahudi, baik Yahudi Israel, terus maupun orang bukan Yahudi, baik kafir, terus Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi bagi setiap orang yang dipanggil, kafir maupun Israel, salib Kristus adalah satu kekuatan Allah. Amin. Salib Kristus dua adalah hikmat Allah. Amin. Puji Tuhan. Itu yang benar. Kesimpulannya, orang yang tidak menghargai salib menjadi lemah, tidak berdaya, dan menjadi bodoh. Puji Tuhan. Tetapi orang yang menghargai salib, itu merupakan kekuatan Allah. Satu, dua, itu merupakan hikmat Allah. Puji Tuhan. Tetapi orang yang tidak menghargai salib menjadi lemah, tidak berdaya, satu, dan menjadi bodoh. Puji Tuhan. Haleluya. Bodoh itu tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tapi orang yang berhikmat seperti Raja Sulaiman dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tapi orang yang berpengetahuan di dunia ini, berpendidikan di dunia ini, belum tentu bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Amin, saudaraku. Amin. Buktinya korupsi. Buktinya tidak adil terhadap satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali memperhatikan peristiwa salib Kristus di dalam Injil Matius 27 tadi.
Injil Matius 27 ayat 37 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Ya. Silakan. Yesus disalibkan. 37 sampai 44. Silakan. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Ya, apa tulisan itu? Inilah Yesus Raja orang Yahudi. INRI, inilah Yesus orang Yahudi. 38. Terus? Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Ya. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Dua penjahat kiri kanan Yesus. Terus? Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Ya. Dan sambil menggelengkan kepala. Ya, puji Tuhan, ini kan Kristen penonton. Hanya lewat-lewat saja. Ibadah angin lalu lewat saja. Datang, besok nggak datang, lewat-lewat saja. Puji Tuhan, sesuka hati. Tidak perlu kasih tahu sama Bapak Gembala. Lewat saja, lewat ibadah ini datang lagi, lewat ibadah itu datang lagi. Begitu ya, puji Tuhan. Itu dibenarkan apa tidak? Itu gambaran Kristen penonton. Jangan tersinggung loh ya. Protes sama Tuhan Yesus loh. Kan saya hanya menguraikan ini. Tapi kiranya saya lakukan juga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bersyukur kalau ada penguraian. Amin. Puji Tuhan. Terus? Mereka berkata, Ya. hai engkau yang mau merubuhkan bait suci. Ini kalau ibadah lewat-lewat begitu. Kristen penonton mau merubuhkan bait suci, tidak tahu apa-apa, tapi ngomong terus. Dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Iya. Ngomong tidak tahu apa yang diomong. Terus? Selamatkanlah dirimu. Iya. Jika engkau anak Allah, Iya. turunlah dari salib itu. Apa lagi? Terus itu yang pertama, terus? Demikian juga imam-imam kepala Ya. bersama-sama ahli-ahli Taurat dan Sesudah tua-tua. orang-orang yang lewat, baru Yerusalem. Imam kepala, ahli Taurat, tua-tua. Terus? mengolok-olokkan dia Ya. dan mereka berkata, Mengolok-olok. Terus? orang lain ia selamatkan, Ya. tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Terus? Ia Raja Israel. Ya. Baiklah ia turun dari salib itu. Kalau dia memang raja orang Israel, turun. Kalau dia berkuasa, turun. Kami percaya nanti. Terus? Ia menaruh harapan, diulangi, ia menaruh harapannya pada Allah. Terus? Baiklah Allah menyelamatkan dia. Ya. Jikalau Allah berkenan kepadanya. Terus? Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Terus? Bahkan penyamun-penyamun Yang disalibkan. ketiga, penyamun yang disalibkan bersama dengan dia. Terus? Mencela dia. Ya. Demikian juga. Puji Tuhan. Haleluya. Salib Kristus bagi orang yang lemah dan bodoh. Salib Kristus bagi orang yang lemah dan bodoh tadi ya. Amin, saudaraku. Bagi orang yang lemah dan bodoh. Lihat, betul-betul tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan yang jahat. Lihat, A. Atau satu, orang-orang yang lewat di sana. Ini orang yang lemah dan bodoh. Satu, orang-orang yang lewat di sana. Apa yang mereka kerjakan? Mereka itu menghujat dia. Ini orang-orang yang lewat di sana. Puji Tuhan, hari Minggu terpaksa terlewatkan karena ada bisnis usaha. Baru 3 minggu kemudian datang lagi. Nah, ini ibadah yang orang-orang yang lewat di sana. Apa pekerjaan mereka? Menghujat dia. Menghujat dia. Praktek menghujat. Baca dulu ayat 40. Praktek menghujat. Mereka berkata, Ya. hai engkau yang mau merubuhkan bait suci Ya. dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Ya. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Ya. Turunlah dari salib itu. Bicara tetapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Ngomong tapi tidak tahu apa yang diomong. Misalnya mereka berkata, hai engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Ini praktik menghujat. Ngomong tapi tidak tahu apa yang diomong. Bicara tapi keliru, tidak mengerti. Itu menghujat. Itu praktik penghujatan. Puji Tuhan. Nah, inilah Kristen lewat-lewat, Kristen penonton. Sama juga dengan Kristen lewat-lewat. Ibadah PA lewat. Nanti 3 tahun yang akan datang, 3 bulan yang akan datang ibadah 1 kali. Ibadah doa lewat 4 bulan. Akhirnya menghujat dia. Praktiknya ngomong, tapi tidak tahu apa yang diomong. Mempersalahkan apa yang telah dinyatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi.
Padahal sementara dia disalib, sementara Yesus disalib, dia sedang menggenapi apa yang telah diucapkan beberapa waktu yang lalu kepada mereka. Dia sedang merubuhkan bait suci yang lama yang dibangun 46 tahun oleh orang Yahudi di Yerusalem. Dan dia membangunkan kembali jangka 3 hari. Dan dia sedang menggenapi perkataan itu. Biarlah kiranya perkataan ini, saudaraku, kita ingat, terekam, termeterai. Sehingga sama seperti murid-murid dalam Injil Yohanes pasal 2. Ketika Yesus berkata, cinta akan rumahku menghanguskan aku. Lalu murid-murid teringat. Miliki roh dengar-dengaran. Loh, miliki roh dengar-dengaran. Puji Tuhan. Ini sedang menggenapi. Tapi mereka keliru. Tidak tahu apa yang diomong. Ngomong tapi tidak tahu apa yang diomong. Seharusnya perkataan yang keluar dari mulut harus digenapi. Supaya perkataan dan perbuatan sama. Itu seorang imam. Tugas imam itu untuk mengadakan pendamaian dosa. Kedudukannya antara Allah dengan manusia berdosa. Tugasnya memperdamaikan dosa manusia. Berarti yang menjadi korban adalah imam. Supaya apa? Menggenapi perkataannya. Ini saksi. Tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka omong. Itu bukti bahwa mereka sudah menghujat Allah. Amin. Dua, atau yang kedua tadi, orang lemah dan yang bodoh tadi. Yang kedua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua dalam kurung Yerusalem mengolok-olok. Nah ini, mengolok-olok. Puji Tuhan, Kristen penonton juga mengolok-olok, praktek olok-olokan. Mereka praktek mengolok-olok. Ayat 42 sampai 43. Baca. Orang lain ia selamatkan. Boleh baca ayat 41 supaya pas. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat Ya. dan tua-tua Ya. mengolok-olokkan dia. Ya, mengolok-olok. Praktek mengolok-olok 42. Orang lain ia selamatkan. Terus? Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Terus? Ia Raja Israel. Terus? Baiklah ia turun dari salib itu. Ya. Dan kami akan percaya kepadanya. Dia. Terus? Ia menaruh harapannya pada Allah. Ya. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Ya. Jikalau Allah berkenan kepadanya. Ya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Praktek mengolok-olok. Mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Strip pertama. Strip yang kedua. Ya. Ia Raja Israel. Strip yang kedua. Ia Raja Israel. Puji Tuhan. Ia Raja Israel. Puji Tuhan. Lalu dilanjutkan kembali. Baiklah ia turun dari salib itu. Dan kami akan percaya kepadanya. Perkataan ia Raja Israel menunjukkan bahwa apakah dia orang yang berkuasa? Kalau memang berkuasa, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi lihat Jadi lihat orang yang menyalibkan Yesus ini benar-benar bodoh dan lemah. Tidak mengerti apa yang mereka kerjakan, tidak mengerti apa yang mereka perbuat, tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi hikmat itu datang dari salib, benar-benar dari salib. Bukan dari pengetahuan dari bumi ini. Tidak salah. Tapi belum sampai kepada sumber keselamatan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur. Amin. Tuhan Yesus baik, bukan? Haleluya. Puji Tuhan. Tapi tidak mau berdoa untuk gantikan saya itu. Enggak. Berdoa, melainkan berdoa supaya Tuhan tetap pakai dalam pembukaan. Tanpa pembukaan, tidak mengerti rahasia surga.
ayat 40. C atau yang ketiga. Olok-olok kemudian strip yang ketiga, ia menaruh harapannya pada Allah. Puji Tuhan, ia menaruh harapannya pada Allah. Maksudnya, kalau memang ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Puji Tuhan, jikalau Allah berkenan kepadanya. Kemudian, strip yang keempat, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Puji Tuhan. Jadi mereka ini lemah dan bodoh. Mengapa? Tidak mengerti apa yang dinyatakan oleh Yesus dan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Lemah dan bodoh, tidak mengerti apa-apa. Puji Tuhan. Haleluya. Sebetulnya mereka itu, saudaraku, ahli Taurat, imam-imam kepala dan tua-tua, lemah dan bodoh. Tetapi memutar balik fakta. Menunjuk bahwa salib itu tidak ada gunanya. Salib itu menjadi satu kebodohan. Padahal mereka yang bodoh dan lemah. Diputar balik fakta. Biasanya memang orang kalau sudah kalah malu, dosanya ditunjuk habis, begitu langsung cepat-cepat memutar balik fakta. Sampai kapanpun orang semacam ini tidak akan pernah berubah. Harusnya kalau sudah langsung ditunjuk dosa, segera saja mengakui, iya saya salah, doakan saya supaya saya berubah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang benar. Jangan langsung serang balik, memutar balik fakta. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bersyukur. Amin. Tuhan sedang memperhatikan kita semua. Nah, kemudian C. Tadi orang lemah dan bodoh tadi, C. Penyamun atau penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Di mana letak kebodohan dan kelemahan mereka? Juga turut mencela Yesus dengan cara yang sama yang dikerjakan oleh Yerusalem dan orang yang lewat di sana. Coba baca 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencelanya demikian juga mencela dengan cara yang sama yang dikerjakan oleh Yerusalem. Itulah ayat 41. Dan cara yang sama dengan orang-orang yang lewat dari sekitar salib Golgota. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau itu terjadi, kebodohan dan kelemahan yang begitu hebat semacam ini ada di sekitar kita, bahkan kita alami sendiri. Wah, betapa hebatnya penderitaan ini. Betapa hebatnya penderitaan ini. Itulah yang sedang dialami oleh Yesus. Jadi itulah gambaran dari apa yang dialami oleh dua saksi Allah, Musa dan Elia, di dalam Wahyu pasal 11 ayat 9, ketika mereka diutus ke bumi ini nanti untuk memberi kesaksian yang hebat ini selama 3 tahun, 3,5 tahun, atau selama aniaya Antikris berlangsung di muka bumi ini. Sebab memang Sodom dan Mesir adalah ibu kota dari Antikris, kota yang menyalibkan Tuhan. Tetapi justru Allah menanamkan salib di situ karena Allah merasa perlu untuk menolong orang yang perlu ditolong dari kota itu. Apakah saya? Apakah saudara? Apakah kita perlu mendapatkan pertolongan? Buktikan dari detik ini. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali membaca Wahyu 11 ayat 8 sampai 10. Jangan takut ya. Lama-lama dosaku dipreteli juga ya. Kalau begitu menyingkir aja saya dari gereja ini. Jangan ya. Amin saudaraku. Bertahan itu kasih karunia.
supaya nanti semua diberkati. Kalau kita jujur berusaha, diberkati usahanya. Kalau tidak jujur, saat ini diberkati, besok menderita. Amin, saudaraku. Ya Tuhan, jangan menyingkir. Lama-lama dipretelin juga dosaku ini. Wah, sudahlah menyingkir gitu. Tapi si David tidak ya, David? Tidak, Mang? Amin. Puji Tuhan. Dia sarjana pendidikan, tapi jadi pengusaha properti sekarang. Kita doakan semoga berkatnya untuk pekerjaan Tuhan, karena matanya dapat melihat korban Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Baca kembali. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Ya, kata lain dari kota Yerusalem adalah juga kota yang menyalibkan membunuh nabi, melempari orang yang diutus. Minggu lalu sudah kita lihat itu. Mesir betul-betul menyalibkan Yesus berkali-kali, menyalibkan Yesus. Juga Sodom sudah menyalibkan Yesus. Puji Tuhan, karena Tuhan sudah bukakan firman-Nya, kita bersyukur di situ. Amin. Puji Tuhan. Terus di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ya, ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa Ya. dan suku dan bahasa dan kaum Terus melihat mayat mereka Ya. 3,5 hari lamanya. Ya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Terus Dan mereka yang diam di atas bumi Ya. bergembira Ya. dan bersukacita Terus atas mereka itu Ya. dan berpesta Terus dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Puji Tuhan. Mayat mereka, Musa dan Elia, menjadi tontonan dan hiburan. Tontonan dan hiburan bagi mereka yang menolak salib Kristus. Tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang sudah diperbuat oleh mereka. Puji Tuhan. Intinya, saudaraku, orang-orang yang sudah membunuh Musa dan Elia ini, mereka bertindak begitu sadis, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat sebetulnya. Mereka itu bodoh dan lemah dan bodoh. Puji Tuhan. Kalau kita bandingkan, lihat dulu perbandingannya kembali di dalam Injil Matius 27 ayat 50 sampai 53. Perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Ya, mereka tidak mengerti, bodoh sekali. Nah, kita bandingkan dengan Matius 27 ayat 50 sampai 53. Baca. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, Ya. lalu menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, tingkat puncak rohani kita apa? Penyembah. Dengan lain kata, penyerahan diri taat kepada kehendak Allah. Bukan lagi kepentingan diri. Itu hamba Tuhan yang sudah memuncak, rohaninya sudah memuncak. Penyembahan, penyerahan diri sepenuh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tidak salah menyembah. Memang harus menyembah. Bahkan sikaraba. Tidak salah bahasa lidah. Tapi bukan bahasa lidahnya. Tingkat rohani harus sampai pada puncaknya. Itulah penyembah. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuh. Berarti taat kehendak Tuhan. Bukan lagi kepada kehendak sendiri, kepentingan diri lagi. Harus seperti itu. Lalu, baca. Dan lihatlah, Ya. tabir bait suci terbelah dua Ya. dari atas sampai ke bawah. Terus. Dan terjadilah gempa bumi. Terus. Dan bukit-bukit batu terbelah. Terus. Dan kuburan-kuburan terbuka. Ya. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mereka tidak tahu apa-apa kan. Terus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, Ya. mereka pun keluar dari kubur. Ya. Lalu masuk ke kota kudus. Ya. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lihat baik-baik. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, menderita dan mati di kayu salib, lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sama artinya mengalami perobekan daging sepenuh, mengalami penyalipan daging sepenuh dari kepala sampai ujung kaki. Dan pada saat terjadi penyalipan daging sepenuh, kuburan-kuburan terbuka, maka banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Amin.
Tetapi orang-orang yang membunuh dua saksi Allah tadi tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Mereka sesaat bergembira, mereka sesaat bersuka cita, mereka sesaat berpesta, bahkan saling mengirim hadiah. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di kemudian hari. Mereka mati hanya selama 3,5 hari saja. Sesudah itu, apa mereka tahu apa yang akan terjadi berikutnya? Tapi di sini kita sudah melihat Yesus melakukan semua itu, menderita mati di kayu salib. Lalu terjadi perobekan daging sepenuh. Sesudah itu kubur-kubur terbelah. Orang kudus bangkit. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Memang manusia ditakdirkan untuk lahir 2 kali. Amin. Juga untuk mati 2 kali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ingat itu, memang manusia ditakdirkan untuk hidup lahir 2 kali dan mati 2 kali. Tetapi bagi mereka yang sudah dibangkitkan, orang kudus yang sudah dibangkitkan dari kubur, kematian kedua tidak berlaku atas mereka. Puji Tuhan. Saya ini sangat heran dan kagum melihat kasih Tuhan. Tuhan itu sedang memperhatikan sidang jemaat GPT Betania. Dan saudara harus mengerti itu. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara tidak mengerti, saudara merasa salah kaprah berada dalam penggembala, saudara keliru. Saya bicara ini sekarang dalam urapan Roh Kudus, tidak usah dulu batuk. Dalam urapan Roh Kudus. Jadi saudara harus menerima bahwa Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kan sudah bicara dari hatinya sekarang. Bagaimana kita bisa memaksa hati Tuhan supaya hatinya dinyatakan? Tidak bisa. Tuhan hanya berkemurahan kepada siapa Dia berkemurah. Tuhan menaruh belas kasih kepada siapa Dia menaruh belas kasih. Disinilah air mata ini tidak bisa lagi ditahan. Sudah tidak bisa lagi ditahan. Bukankah kita orang hina? Debu tanah, penuh dosa, penuh dengan cacat, celah di sana sini, penuh dengan kejahatan, kenajisan. Loh, kok diperhatikan? Kok rahasia isi hati dinyatakan? Siapa kita? Halo? Kita ini kumpulan yang belum ratusan, apalagi ribuan. Tapi perhatian Tuhan tertuju kepada hati kita masing-masing. Tuhan tidak biarkan kita bodoh melakukan sesuatu yang tidak tahu apa yang sedang dilakukannya itu. Tuhan tidak biarkan kita lemah dan bodoh. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau sampai masih keras hati, tidak tahu lagi seperti apa. Tidak tahu seperti apa lagi. Puji Tuhan. Ada waktu bagi kita menyembah. Meraunglah di kaki salib Tuhan nanti. Amin, saudaraku. Amin. Matius 27 ayat 54. Demikian firman Tuhan. Ya, kita belajar dari sini. Seorang bangsa kafir yang heran luar biasa. Baca. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya Ya. yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ya. Ketika mereka melihat gempa bumi Ya. dan apa yang telah terjadi. Ya. Lalu berkata, Ya. sungguh ia ini adalah anak. Kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya sore ini,
Biarlah kita menjadi suatu kehidupan yang takut Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, benci kejahatan. Lalu sesudah itu ada pengakuan dari orang yang takut akan Tuhan. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Tapi berbeda dengan Yerusalem, imam kepala, tua-tua ahli Taurat. Mereka berkata, kalau kamu anak Allah turun. Engkau yang mengatakan engkau anak Allah turun. Tetapi sebaliknya bangsa kafir mengakui menjadi suatu kehidupan yang takut. Dan akhirnya sungguh mengakui dan berkata sungguh ia ini adalah anak Allah. Berbanding terbalik dengan orang-orang Yahudi tadi. Puji Tuhan. Ini saya gambarkan sama seperti satu epa yang sudah dia terima dari Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Baca. Hidup oleh roh. Hiduplah oleh roh. Terus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Terus. diam di dalam kamu, Iya. maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya Puji Tuhan. Terus. yang diam di dalam kamu. Lalu akhirnya hari ketiga Yesus menderita mati di kayu salib. Tetapi hari ketiga Yesus bangkit. Kubur terbuka, orang kudus juga bangkit. Karena Allah, roh Allah menghidupkan Yesus kembali. Dan biarlah kiranya roh yang sama ini menghidupkan kita semua. Jangan menjadi sama seperti orang bodoh dan orang yang lemah tadi, menolak pengajaran salib. Tadi orang Yahudi menghendaki tanda heran mukjizat, salib ditolak. Orang Yunani menghendaki hikmat, salib ditolak. Sehingga orang Yahudi tersandung terhadap salib, pengajaran salib. Orang Yunani, orang pandai tadi menganggap salib yang disampaikan di tengah ibadah adalah kebodohan. Ternyata mereka yang bodoh, mereka yang lemah. Andai kata tidak bodoh dan lemah, mereka tidak akan membunuh dua saksi Allah tadi. Tetapi lihat, setelah lewat 3,5 hari, Tuhan menghidupkan, roh Allah menghidupkan. Biarlah roh yang sama ini menguasai kehidupan kita semua. Jangan turuti roh jahat, roh najis, roh-roh yang lain. Itu mati. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Agunglah rahasia ibadah kita. Ada 2 rahasia besar. 1 rahasia ibadah, 2 rahasia nikah. Ya, Kristus yang sudah disembunyikan dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, di Tuhan, tetapi sudah dinyatakan. Rahasia sudah dinyatakan. Rahasia terbesar oleh Kristus tadi adalah ibadah. Rahasia ibadah dan rahasia nikah. Dari abad ke abad tersembunyi, sekarang sudah dinyatakan. Agunglah rahasia ibadah kita. Terus? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Terus? Dibenarkan dalam roh. Nah, terus? Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Mati bangkit menampakkan kepada malaikat-malaikat, menampakkan diri kepada hamba-hamba Tuhan, gembala sidang malaikat. Terus? Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus? Yang dipercayai di dalam dunia. Terus? Diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Jadi saudara, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus disaksikan, yang menjadi saksi adalah roh Allah. Karena roh Allah itulah yang menghidupkan
Yesus dari antara orang mati. Roh Allah sedang menyaksikan ibadah dan pelayanan kita. Benar-benar tidak menghargai firman yang disampaikan sore ini. Roh Allah sedang menyelidiki hati kita semua. Apakah kita ini hanya mencari sensasi, mencari yang lain-lain yang tidak patut dicari? Atau betul-betul kita ini sedang menyembah Tuhan, mengagungkan Dia dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita. Kalau itu terjadi, berarti roh Allah yang menghidup, membangkitkan Yesus dari antara mati sedang menguasai, sedang menunggal dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, Wahyu ayat terakhir. Wahyu 11. Ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu. Ini Kristen penonton hanya beribadah dan melayani, hanya mencari kesukaan daging. Puji Tuhan, kalau menonton ya berarti mencari kesukaan daging. Puji Tuhan. Jangan ada lagi suka menonton-nonton ya. Amin, saudaraku. Memboroskan uangmu kepada 21. Itu Kristen penonton. Untuk pekerjaan Tuhan tidak ada mengerti. Tapi menonton, melihat yang lain hanya mencari kesukaan. Terus? Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Terus? Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ayat 11. 3,5 hari kemudian. Lihat, 3,5 hari kemudian, terus masuklah roh kehidupan. Oh, haleluya, masuklah. Apa? Roh kehidupan. Roh Allah yang menghidupkan, terus ke dalam mereka. Terus sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi takut. Tapi lihat, 3,5 hari kemudian masuklah roh Allah yang menghidupkan ke dalam, menghidupkan mereka, sehingga mereka bangkit dan semua musuh mereka takut dan takut. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sore ini Tuhan sedang bekerja keras untuk kita. Amin. Untuk menghidupkan kita lewat ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Roh Allah diutus untuk menghidupkan kita. Kita tidak bisa mendapatkan roh Allah di luaran sana. Roh Allah ini hanya kita dapatkan di tengah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Roh Allah itu hanya ada di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Itu yang menghidupkan kita. Allah sedang bekerja keras untuk menghidupkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.